Selamat kembali lagi bersama saya Rahmi Azhara. Teman-teman, hari ini akan mempelajari tentang kimia organik dan polimer. Kenapa? Karena kimia organik ini akan berkaitan dengan penamaan dari senyawa kimia yang kemungkinan besar teman-teman akan gunakan dalam kerja di lapangan nantinya. Kita tidak sambil pusing. Ambil saja contoh seperti sumber energi minyak. Minyak itu sangat dibutuhkan untuk mengaktifkan kerja mesin atau menyalakan mesin. Nah, untuk mendapatkan senyawa minyak yang lebih murni agar pembakarannya sempurna, maka kita harus mengetahui jenis ikatan seperti apa yang harus terkandung dalam minyak bumi tersebut. Dan tidak usah jauh-jauh lagi, kalau kita membutuhkan semen yang bagus, berarti harus ada bahan kimia yang bagus pula. Oleh karena itu, kimia organik di sini melalui senyawa yang ada nantinya dan juga polimer akan memberitahu kita tata nama senyawa apa sih yang diperlukan dalam suatu bahan. Nah, oleh karena itu, teman-teman perlu mempelajarinya. Yang paling pertama kita lihat di sini adalah minyak bumi. Kenapa tiba-tiba ke minyak bumi ya? Ya karena kita tidak pernah lepas dari penggunaan hal ini atau senyawa ini. Kenapa? Contohlah saja spidol, pulpen, atau bahkan plastik. Ketiga hal tersebut memerlukan minyak bumi sebagai bahan dasarnya. Plastik jika nanti diolah, maka nanti akan kembali menjadi minyak. Maka dari itu plastik dapat dibakar meskipun susah. Kenapa susah? Karena menggunakan energi yang tinggi. Dan di sini komponen utama minyak bumi yang teman-teman harus perhatikan, yaitu ada alkana. Alkana ini biasanya memiliki rantai CH. Ya, CH yang maksudnya seperti apa? Yaitu yang seperti ini. Nah, ingat, sebetulnya alkana ini yang dicontohkan teman-teman, yang dicontohkan kepada teman-teman yaitu ada heptana dan juga isooktana. Kalau ada tulisan heptana berarti akan ada 7. Ya, 7 rantai C. Kalau ada isooktana berarti ada berapa? Ingat, oktana itu biasanya identik dengan berapa? Oktana itu identik dengan, ayo nanti kita lihat ya, identik dengan 8 rantai C. Oke, kenapa CC di sini kemana-mana arahnya? Oke, saya akan menjelaskan lebih mudah lagi. Sebetulnya CH3 ini awalnya hanya C saja. C memiliki 4 rantai seperti ini. Nah, 4 ikatan ya. Ketika ada H, maka di sini dia akan menjadi CH3. Tapi kalau misalnya dia tidak, contoh ya di sini, CH3. Kenapa dia CH3? Karena ada satu rantai yang digunakan. Ya, kalau misalnya ada 4 rantai, berarti dia akan habis. Tapi kalau misalnya hanya satu rantai saja, dia akan memiliki nama seperti CH3 karena ada satu ikatan. Tapi kalau misalnya ada 2 CH2 di sini, berarti tadi kan sisanya ada 2. Ya, ingat. Berarti ada 2 yang bebas, H2 yang bebas. Karena di sini misalnya ada satu ikatan yang teman-teman bisa pilih, di sini ada CH2, misalnya CH2. Kenapa CH2 di sini? Karena dia berikatan dengan sebelah kanan dan kirinya. Sehingga hanya 2 ikatan saja yang bebas. Di sini ada C lagi, misalnya. Jadi ada 2 yang bebas. Tapi kalau misalnya semuanya terisi seperti ini, berarti hanya CH saja ya. Kenapa? Karena hanya ada satu ikatan yang bebas. Kita tidak perlu menulis CH1. Nah, gitu ya istilahnya. Semoga mudah dipahami. Dan kita lihat lagi di sini. Kalau misalnya tata nama senyawa itu pasti melihat dari seberapa panjang rantainya. Kita lihat ada berapa banyak gugus CH di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 berarti hepta. Kenapa tulisannya na? Alkana identik dengan rantai yang tidak rangkap. Teman-teman mungkin bisa lihat di sini.
Ya, saya bisa tekankan. Saya zoom. Rantai ini hanya satu. Satu. Ini kan ada satu saja. Satu lagi, satu. Oleh sebab itu, dikatakan sebagai alkana. Dan dia lebih banyak gugus CH3 di ujungnya. Ini yang menjadi penciri dari alkana. Nah, contohnya apa? Yaitu adalah komponen utama minyak bumi yang memiliki gugus N-heptana dan juga iso-oktana. Di sini, teman-teman bisa juga mempelajari jika N-heptana itu memiliki bilangan oktan 0. Sedangkan iso-oktana, bilangan oktannya adalah 100. Apa itu bilangan oktan? Kalau misalnya bilangan oktannya tinggi, maka bensin itu akan semakin baik mutunya karena nanti pembakarannya akan lebih sempurna. Contoh yang nyata, kita punya 3 jenis bensin yang secara umum dapat digunakan dalam kendaraan bermotor, tapi yang pribadi. Yang pertama ada premium, kedua ada pertalite, dan yang ketiga ada pertamax. Penamaan tersebut bukan karena senyawanya. Maksud saya bukan karena ada senyawa pertalite, ada senyawa pertamax, bukan. Tapi dikarenakan ada bilangan oktan yang terkandung di dalamnya dari senyawa alkana yang ada di dalamnya. Nah, semakin tinggi bilangan oktannya, maka akan semakin baik bensinnya. Nah, itu berarti kalau kita bisa bandingkan dengan ketiga bensin yang sebelumnya tadi saya sebutkan, dapat dikatakan jika pertamax lebih tinggi bilangan oktannya dibandingkan dengan pertalite, dan pertalite lebih tinggi bilangan oktannya dibandingkan dengan premium. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Ada namanya zat aditif tetraethyl timbel. Tetra berarti 4. Etil itu yang kedua, timbel berarti adalah senyawanya. Zat aditif berarti zat yang dapat ditambahkan. Dan tetraethyl timbel dapat disingkat dengan TEL dan tetra butyl methyl ether atau MTBE. Di sini diketahui kedua zat aditif tersebut dapat menaikkan bilangan oktan bensin sampai di atas 100 dengan mengurangi ketukan mesin, yaitu disebut pula sebagai anti-knocking agent. Nah, contohnya apa? Di sini teman-teman bisa lihat ada sikloalkana dan contohnya yaitu ada metil siklopentana. Nah, kenapa kok gambarnya seperti ini ya? Nah, karena kalau digambarkan yang seperti ini, heptana mungkin akan menjadi 7 ya. 7 gini. Tapi kalau misalnya pentana itu identik dengan 5. Penta itu 5, berarti ada 5 sisi yang dapat terisi gugus CH. Berarti di sini nanti ada CH. CH berapa? Karena dia yang terikat nanti akan ada 2 sisi, yaitu sisi yang ini, berarti nanti sisa CH2. Ya, berarti nanti ada CH2 di sini, CH2 di sini, CH2 di sini, CH2 di sini, dan di sini hanya ada CH saja. Ya, tidak ada CH2 atau CH1, tapi cuma CH saja. Kenapa? Dikarenakan ada 3 yang mengikatnya. Ya, contohnya 1, 2, 3. Nah, kenapa dikatakan metil? Karena dia gugusnya merupakan gugus metil. Ya, tidak perlu 2 ya. Ini metil itu yang menandakan adalah ini. Ini namanya metil ya. Nah, tapi kalau sudah etil berarti ada 2. Etil berarti identik dengan seperti ini. Gugusnya terpecah di bagian yang kedua. Kalau ini kan tidak ada yang seperti itu, tapi langsung CH saja. Nah, makanya dikatakan metil siklo. Kenapa siklo? Karena dia dapat dibentuk seperti ini. Ya, anggap saja ini siklo itu seperti siklus ya. Dan heksa itu identik dengan kata-kata 6. Ini yang saya ingat ya. Heksana itu 6. Coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kenapa etil? Karena di sini dia mulai dipecah
pada rantai kedua CH2. Dan CH2 bersama CH3 itu dikatakan sebagai etil ya. Kalau metil berarti di sini. Nah ya, oke. Bisa dipahami. Sekarang kita melihat ke bagian selanjutnya, ada hidrokarbon aromatik atau BTX. Contohnya apa? Ada gugus benzena, toluena, dan O-silena. Dan di sini isomer M dan P-nya. Kita lihat bagaimana itu ya. Oke, kalau dia hidrokarbon aromatik biasanya identik dengan gambar yang seperti ini ya. Nih, teman-teman bisa melihat ini ya. Jelas ya. Kalau sudah 4 seperti ini berarti 1 2 3 CH semua ini. Ya, karena dia hampir terisi penuh. Nah, kalau yang ini berarti istilahnya adalah toluena. Nah, toluena. Dan yang harus diingat, setiap gugus hidrokarbon aromatik mereka memiliki 3 di dalamnya. Seperti ini, 1, 2, 3. Artinya kalau misalnya digambarkan secara lurus, CH3 ini, maka akan CH3, kemudian di sini ada C saja, karena di sini nanti ada 2, seperti ini. Ya. Terus di sini nanti ada C. C lagi, CH3 lagi, ya. Ini CH3. Kemudian di sini 1 2 3 4. Ya, kita lihat di sini ternyata ada, atau bisa jadi dia tidak seperti ini ya. Dia adalah seperti ini lalu seperti ini ya. Sehingga di sini 1 2 3 4 habis ya. Jadinya C saja, lalu di sini ada C H, kembali ini berapa? 1 2 3. Ada lagi 1 ya. Tapi kita tidak, kalau mau mengisi yang sebelah sini berarti hanya konsentrasi apa yang diikat senyawa di sini saja ya. Berarti yang ini 1 2 3 akan ada 1 CH. Nah, berarti begini ya. Lalu di sini ada 1 2 3 juga, berarti CH lagi ya. Karena jangan lupa di sini 1 2 3 1. Terus di sini ada begini ya, 2. Ya. Kita habis, lalu kita dapat yang sebelah sini lagi, CH. Ya. 1 2 3 ya. Di sini 1 ya berarti rangkapnya. Lalu di sini ada CH lagi. Ada punya 2 rangkap. Ya. Kemudian habis. Ada di sini 1 2 3 4. Nah, ini berarti 1 2 3 4. Berarti di sini hanya C. Ya, ingat. Seperti ini lagi, kembali C, lalu sorong ke bawahnya ada CH3. Nah, ini kalau diperpanjang adalah gambar dari yang di bawah ini ya. Ini kalau diperpanjang seperti ini. Nah, ini adalah oksilena. Oksilena itu biasanya identik dengan mungkin 10 ya. Coba kita lihat 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh, 9. 10 11. Oh, 11. Kita lihat lagi nanti. Oke. Nah, kenapa kita menyinggung BTX ini? Karena BTX sangat penting untuk sintesis polimer. Dan ini nanti teman-teman kalau menambahkan BTX di dalamnya, maka bahan bakar yang digunakan nanti akan bekerja dengan sangat efisien karena nanti mempengaruhi minyak yang ditambahkan agar memiliki bilangan oktan di atas 100. Nah, bagaimana reaksi pembentukan kembalinya atau reaksi reformasi? Jadi biasanya produksi BTX itu memiliki rantai lurus. Jumlah atomnya biasanya C6 sampai C8. Berarti ada 8. Panjangnya itu ada 8. Nah, teman-teman kan tadi udah bisa tahu tuh. Tuh 2, kita lihat tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nah, itu. Kesini juga bisa. Tapi kalau misalnya yang seperti ini ya berarti lebih bagus lagi.
Ya, kalau yang standarnya saja yang seperti ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 juga. Ya, atau 7 ya. 7 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya ulangi lagi. Yang dimaksud dengan kata-kata yang ini, fraksi penyulingan C6 sampai C8 dari produksi BTX dengan jumlah atom C yang sama, berarti kita hitung dari sini 1 ya. 1 nih, C1. Di sini lagi ada C, pasti 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Lalu di sini kenapa saya bilang tadi ada 8? Karena kita memiliki gugus yang di sebelah sini. Mau bukti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, pas C6 dan C8. Semakin panjang akan semakin sempurna pembakarannya. Nah, di sini nanti akan menggunakan suhu tinggi dan katalis logam transisi seperti PT atau RH pada penyangga alumina. Nah, contoh senyawa lain ada belerang, oksigen, organologam, dan juga hidrokarbon tak jenuh. Ayo kita lihat lagi fraksionisasi minyak bumi. Nah, artinya adalah kalau fraksionisasi, fraksi yang diionasi. Frak itu berarti dia akan terfraksi. Fraksi itu berarti pembagian ya, pemecahan. Sehingga nanti pemecahannya itu membutuhkan panas sekitar 400 derajat Celcius dengan menggunakan distilator, dan lebih baik lagi yaitu distilasi secara bertingkat. Sehingga nanti terpecah-pecah agar nanti uapnya dapat diambil secara bertingkat yang mana diperangkap oleh kolom fraksionasi. Nah, ini susah ya, saya kalau ngomong selalu bilang fraksionisasi, padahal fraksionasi. Nah, itu ingat-ingat, berarti fraksionisasi adalah proses yang mana minyak mentah dipanaskan hingga suhunya 400 derajat Celcius dalam alat distilator secara bertingkat, yang mana nanti uapnya naik melalui kolom fraksionasi yang tinggi. Kolom itu bisa seperti kawat bentuknya kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kolom bukan seperti kolom tabel ya, tapi kolomnya itu ya kita anggap aja kalau dalam kolom tabel kan ada garis tuh. Nah, itu sudah namanya kolom ya. Dan kolom itu nanti akan menentukan atau mengambil uap yang bisa diambil oleh kolom tersebut. Nah, maka dari itu distilasi bertingkat sangat diperlukan agar nanti terambil senyawa yang diinginkan. Contoh, ada fraksi atsiri. Atsiri ini minyak yang kita bisa ambil dari senyawa aromatik. Artinya kalau dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman bisa lihat minyak atsiri itu dalam pembuatan parfum ya. Atau bisa juga dalam pembuatan minyak kayu putih. Ya, minyak kayu putih itu merupakan minyak atsiri. Nah, atau minyak sereh, atau bisa juga minyak kemiri ya. Tapi yang diambil adalah atsirinya, yaitu senyawa yang membentuk adanya aroma atau bau yang dapat menenangkan ya. Sebetulnya minyak atsiri tidak semuanya bisa menenangkan, bergantung dari setiap personal ya atau individu yang menganggapnya dapat menenangkan. Contohnya saja banyak orang tidak suka minyak kayu putih. Oke, kita lanjut. Nah, fraksi atsiri ini biasanya naik lebih cepat dan lebih tinggi di dalam kolom sebelum mengembun. Ya, kenapa? Karena di sini dia bertitik didih yang lebih tinggi dan biasanya tidak naik sampai setinggi kolom yang ada, sehingga di sini distilasinya kemungkinan saja pada fraksi atsiri tidak sebanyak tingkatan pada fraksi minyak mentah. Nah, oke. Sehingga teman-teman bisa mengambil kesimpulan fraksionisasi minyak bumi itu dapat dilakukan dengan mengeluarkan cairan dari
berbagai ketinggian kolom, kemudian baru didapat fraksi-fraksi atau pecahan-pecahan dari minyak bumi tersebut ya. Pecahan tuh bukan seperti kaca yang pecah, tapi pembagiannya ya. Maka dari itu ada yang bilang, oh di sini minyak buminya murni, minyak buminya tidak terlalu murni. Terus ada lagi yang bermacam-macam, ada yang warna hitam, warnanya agak kebiru-biruan dan bahkan kuning. Ya karena ada proses fraksinasi. Kok proses fraksinasi sih? Ada proses fraksionasi. Mohon maaf. Nah, ini ilustrasi dari distilasi bertingkat dengan pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih ya, menggunakan distilator. Ya, alatnya distilator. Ini minyak mentah masuk. Nah, kolom itu seperti ini bentuknya. Teman-teman kalau bisa melihat kolom, dia seperti kawat. Ya, di bagian yang ini, tapi nanti naik ini, uap-uapnya semuanya naik dari segala arah, kemudian nanti ditangkap oleh kolom-kolom yang ada di sini ya. Nah, jadi seperti itu tahapnya. Pertama minyaknya masuk, lalu nanti disuling oleh pipa suling, kemudian teman-teman dapat mengeluarkan minyak mentah tersebut ya, secara otomatis dari pipa suling ke dalam alat di sebelahnya ya, atau distilator yang bertingkat ini. Lalu diproses lagi. Nah, kalau misalnya tidak bertingkat jadi diperoleh yang memiliki rantai C25 ya. Nah, di sini ada minyak tanah, minyak gas, lalu ada minyak pelumas. Dan di sini ada untuk bahan bakar boiler atau aspal, makanya sangat hitam karena C-nya dia adalah lebih besar daripada 25. Di sini yang bagus biasanya ada pada nafta ya, yang mana digunakan untuk bensin atau bahan kimia. Kenapa? Polusinya jadinya tidak terlalu tinggi ya. Tapi kalau mau lebih bagus lagi gunakan gas. Nah, ada biogas namanya ya. Di Jakarta kalau teman-teman mau mengunjungin suatu tempat, mereka udah memiliki Transjakarta. Atau bahkan ada juga transportasi yang seperti bus ya, tapi dia menggunakan biogas. Nah, itu menarik ya. Karena di sini lebih ramah lingkungan. Maka dari itu orang di sana sangat diimbau untuk berpindah dengan menggunakan Transjakarta atau busway. Oke, kita lanjut ya. Sudah tahu konsepnya kalau mendapatkan minyak atau fraksionasi itu harus melewati proses distilasi secara bertingkat agar nanti yang lebih tinggi bisa didapatkan senyawa atau bahan bakar dan bahan kimia yang lebih baik ya. Lebih baik karena rantai karbonnya seperti ini. Oke? Kita lihat selanjutnya. Ada lagi yang dikatakan fraksi bensin yang memiliki 25% minyak mentah. Wah, kenapa? Ya, karena memang minyak mentah itu bentuk murni ya. Ini minyak mentah berarti ada di sini. Ini minyak mentah. Berarti dari ini ya, bensin atau bahan bakar yang ini memiliki 25% minyak mentah. Ya, minyak mentah harus diolah dulu nih. Nah, lalu untuk mengubah fraksi lain menjadi bensin ya, sisa 25% ini ada yang dinamakan pengertakan atau cracking ya. Cracking itu berarti dipecah lagi ya dengan titik didih lebih tinggi. Wow, ini energinya berarti lebih besar. Nah, maka dari itu suhu yang digunakan ada 450 hingga 550 derajat Celcius untuk katalitik. Katalitik, kata kuncinya katalitik. Berarti ada proses katalis. Siapa yang mengatalisnya? Yaitu ada silika alumina. Nah, itu ingat-ingat ya. Ingat-ingat teman-teman. Lalu ada juga dengan menggunakan suhu termal ya, atau di sini proses termal. Proses termal berarti sangat tinggi lagi suhunya. Ingat, termal berarti menitik beratkan ke suhu. Sehingga suhunya lebih tinggi seperti mau membuat abu atau bahkan suhu abu udah lewat. Yaitu 850 hingga 900 derajat Celcius. Tetapi tidak ada
proses atau tidak menambah katalis di dalamnya. Ya, ingat-ingat kalau katalitik berarti ada katalisatornya. Kalau thermal tidak menggunakan katalis, tapi lebih menekankan pada penggunaan suhu. Dan kedua proses ini biasanya digunakan pada alkena. Alkena dengan alkana berbeda. Ya, nanti kita akan bahas tentang alkena. Dan ini rantainya biasanya pendek, tidak mampu untuk rantai yang panjang. Contohnya ada etilena dan propilena. Propil itu biasanya 4 panjangnya, 4 cc itu. Kalau etil biasanya 2 ya. 2 cc-nya itu, dan ini biasanya sangat dibutuhkan untuk sintesis senyawa organik dan polimer. Oke, selain metode pengertakan, teman-teman juga harus paham tentang metode alkilasi. Nah, alkilasi ini berarti melibatkan gugus alkil ya. Dan yang membedakan yaitu adalah titik didih. Alkilasi menggunakan titik didih yang lebih rendah. Oke,